Halo Repsmania, balik lagi di program Reps Talk. Nah, kali ini repsid.com bersama dengan salah satu atlet men's fisik, bisa dibilang ya? Men Classic. Men's Classic Fisik. The one and only Agung Satrio. Apa kabar Mas Agung? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Nah, mungkin teman-teman penasaran dulu Mas Agung sebelum sebesar ini, dulu juga pernah sempat kecil ya Mas ya? Beratnya hanya 74. 74 kilo. Tingginya 177. Wah, iya itu kecil ya. Segini. Iya, kecil sekali. Sebenarnya awal mula kiprahnya Mas Agung nih, kenal fitness tuh gimana Mas? Di Pelatnas Hoki Jakarta tahun 2005, disitulah kita dikenalkan dunia fitness. Oke. Dulu kan pelatih kita orang Malaysia tuh. Oh, hoki? Iya, hoki. Kita main hoki di Senayan, awalnya lapangan gitu? turf. Awalnya itu. Oh, Kita dipanggil Pelatnas, ada program fitness. Oh, oke. Ya, dalam hati kita kan ngapain sih kita fitness? Heeh. Ternyata setelah dijelaskan sama pelatih dari Malaysia itu, ternyata manfaatnya banyak. Dari situlah kita tahu fitness. Waduh, ini fakta baru lagi. Ternyata sebelum fitness Mas Agung adalah atlet hoki. Atlet hoki timnas tahun 2005. Serius? Demi Gokil. Allah, ada fotonya, Tata tunjukin nanti. Gokil. Oh gitu Mas. Iya, kita main di Bukit Jalil, Di sana Malaysia. di Malaysia kita main. Oh. Iya. Dulu kenapa tertarik ke hoki Mas? Awalnya sepak bola, terus sama papa kan, dulu tuh sebenarnya sudah ikut Suratin nih, tahun U17, namanya Piala Suratin. Oh iya pernah dengar. Nah, kita udah mau dapat kontrak junior dari PSBL. PSBL itu adalah Persatuan Sepak Bola Bandar Lampung, dulu Liga 1. Oke. Berhubung masuk kuliah UGM, papa bilang, ya mohon maaf ya, papa bilang gini, ngapa jadi atlet? Nggak ada duitnya. Karena dulu papa atlet karate. Udah akhirnya ambil kuliah, bolanya di stop, karena emang kita gila olahraga, ambil hoki. Oke. Penasaran nih, ini kok kayaknya Menarik olahraga pakai stick, terus ceweknya banyak daripada bola. Oh, karena itu. Ceweknya banyak. Terus kita geluti hoki, sebenarnya basicnya sepak bola, cuma pakai stick doang. Iya. Aku bilang, aku bisa nih. Menggeluti 2003 masuk kuliah, 2 tahun kerja keras, ke Jurnas, kejuaraan antar universitas dulu, ke Jurnas, wakil Jogja, lalu masuk ke Pelatnas. Wah Mas, itu 2 kan tahun. bisa gue bilang karir lo di hoki itu udah mantep banget, menjanjikan lah ya, karena udah masuk pelatnas Mas. Iya, jadi di situ adalah paling muda. Iya. Itu usianya kalau nggak salah 21 tahun. 21 tahun udah masuk pelatnas. 21 tahun Pelatnas. Nah ini menarik banget, terus akhirnya kenapa bisa akhirnya beralih ke fitness gitu? Hoki nggak dilanjutin. Dari 2005 menyukai fitness, terus bertahun-tahun gede-gede lari udah berat. Oh. Lari berat. Iya. Lari berat kayaknya udah deh. Kita pensiun di setelah Poprov emas kita pensiun untuk di Jogja ya, di Sleman itu. Pensiun tahun 2009. Dari hoki pensiun, akhirnya beralih ke fitness. Di situ mulai diserusin fitnessnya. Yes. Kenapa sih tertarik fitness itu? Badan bagus, Pasti. kepercayaan diri meningkat. Oke. Cewek banyak yang suka. Oh aduh, selain cewek ada lagi kan? Nggak perlu, daripada kenal sama Asi kan selesai. Jangan sebutin. Selain cewek ternyata ada lagi. Iya. Nah akhirnya sampai ikut ajang dulu. Yes. Ajang Elemen. Zaman dulu Elemen gila. Elemen gila banget. 2009 masuk finalis. Wakil Lampung. 2010 masuk finalis Men's Health. Nah, dari situlah makin mantep lagi nih kayaknya fitnessnya oke nih kayaknya nih. Jatuh bangun kalah dihajar. 2014 baru juara 1 di Open Turnamen. Itu tuh udah kejuaraan ini ya, apa? Kalau Elemen sama itu kan kayak ajang pageant aja kan? Ya, ajang pageant. Ini kita udah kelas bebasnya. Iya. Terus di kelas pro itu juara 1. Juara 1. Berarti dari 2009 sampai 14 itu 5 tahun ya. Baru bisa juara 1 aku. Iya. Gila. Itu gimana Mas, motivasi dirinya tuh gimana buat nimbulin itu semangat itu gitu? Ya pasti kita awalnya kalau kalah down. Karena motivasinya tadi itu, aduh fitness day biar badannya bagus, biar banyak cewek gitu kan. Jadi mau nggak mau tetap latihan terus. Sampai akhirnya saya ketemu guru tahun guru pertama saya fitness itu tahun 2008, namanya Mas Bambang. Mas Bambang itu atlet 65, kemarin PON di Papua, Perak. Lalu saya pindah rumah ke daerah selatan, ketemu guru Mas Yudi. Oh ya. Dari situlah kita mulai belajar
lebih yang tajam lagi bagaimana mau ke event dan lain-lain yang lebih ke open bebas itu. Dari situlah kita digembleng 2014 juara 1. Oke. Tapi sebenarnya di awal ikut body contest ya kita bilang ya. Itu kelas bebas itu kan body contest kan? Cuma 2 kelas. Pemula sama pro. Oh iya dulu gitu ya. Pemula tuh udah sini gini. Oh iya. Jadi klasifikasinya belum begitu bagus kayak sekarang lah. Jadi waktu awal ikut tanding tuh langsung ke pro apa gimana? Cuman bilangnya body contest. Bilang body contest Tapi aja. yang segini sama yang gini jadi satu kelas. Oh Kegulung yang ini. Iya, kegulung. Iya. Zaman itu Mas Agung masih segini badannya. Kegulung tuh berkali-kali. Kegulung dan adanya UBC, kita bilang UBC karena ya itu pelopor lah bisa dibilang. Itulah yang bisa mengklasifikasikan kelas yang ada sekarang. Oh iya betul. Pada awalnya mereka itu bagus. Iya, karena kan ya sekarang kalau kita lihat body contest sudah banyak kelas-kelasnya, jadi orang lebih segmented lebih lagi. Gitu, iya. Industri terus naik ya kan. Gitu. Di awal-awal di awal-awal fitness pernah ngerasain ini Mas, cedera apa gimana sih? Cedera belum pernah sih. Belum pernah ya? Karena setelah saya pelajari juga fitness itu adalah olahraga yang paling aman dari cedera. Setuju. Paling aman dari cedera. Karena dia nggak ada kontak fisik kalau kayak hoki gitu kan, bola kan dia ada. Dia paling aman dari cedera. Iya. Hanya mungkin cederanya kalau orang yang nggak paham mungkin ya mau bertanya gimana cara gerakannya bener. Nggak cedera sih, pegel doang gitu loh. Iya. Pegel-pegel yang kayak ditabukin kan. Iya gitu lah, baru ya enak kan gitu kan. Iya benar. Oke Mas Agung, akhirnya sampai sekarang kan Mas Agung belajar fitness itu kalau aku lihat baca-baca literasi gitu sampai sedalam itu gitu. Aku lebih suka yang sains. Lebih suka saya daripada yang cuman katanya atau dari pengalaman sebuah atlet ya. Iya. Aku lebih suka sains karena sains itu kan dia kolaborasi antara ilmu kedokteran, ilmu medik sama ilmu semuanya digabungin, jadi kan sainsnya jelas. Iya. Gitu. Sampai sedalam itu maksudnya. Ya karena kita selalu berhubungan dengan sains sih. Tubuh kita anatomi berhubungan dengan sains. Iya sih benar. Nutrisi kita sains. Iya benar ya. Sebenarnya seberapa korelasinya itu seberapa penting antara fitness dengan sains itu seberapa penting? Ya ibaratnya kayak misalnya apa ya, makan sama minum deh. Butuh dua-duanya. Iya. Jadi saling keterkaitan. Itu nggak bisa berdiri masing-masing. Sains tanpa praktek juga nggak bisa, praktek tanpa sains juga nggak bisa. Jadi harus klop. Oke, kan dulu tuh namanya orang fitness ya, selalu ngomong kalau apalagi anak-anak fitness awal-awal gitu ya, selalu ngomong katanya gitu. Apa berangkat dari situ? Akhirnya bisa belajar, kayak gue harus belajar gitu ya. Banyak katanya. Ini kita bicara masalah soal apa nih? Ini masih soal general aja. Nutrisi dan latihan. Iya. Katanya, lalu banyak senior yang nggak dewasa, mohon maaf kepada senior yang nggak dewasa, yang tidak bisa membagi ilmu dengan benar, takut tersaingi, itu yang saya nggak suka sebenarnya. Banyak seperti itu. Oke. Kalau yang bahas itu nanti di segmen yang lain. Oke, siap. Iya, di video yang lain. Penasaran kan teman-teman, kita mau bahas apa Mas Agung? Ada, tenang. Ini kita masih bahas perjalanan karir Mas Agung. Terakhir nih sekarang Mas Agung kemarin habis menjuarai di Bali. KMCR. Di kelas Men's Classic juga? Men's Classics. Men's Classic ya? Congratulations Mas Agung, badannya kemarin bagus banget. Off 3 tahun ya? Iya, off 3 tahun. Terakhir tuh 2019 di Atlas juga terakhir. Iya, benar. 23. Habis itu vakum 3 tahun. Dan abis comeback stronger. Wah, langsung juara. Alhamdulillah. Mantap sekali. Alhamdulillah. Dan ternyata Mas Agung masih diet. Saat kita lagi interview nih, Mas Agung masih diet. Yes, lagi diet. Ya kan? Goalsnya mau ngapain nih Mas? Persiapan Powerprof November. Powerprof, mewakili provinsi apa? Denpasar, Bali. Oke, Bali. Lalu nanti 3-4 Desember Thailand. Ke Thailand ya? Oke. Nah, untuk mendapatkan misalkan nih atlet, aku tuh pengen misalkan mewakili provinsi, bagaimana sih caranya si atlet itu bisa mewakili provinsinya masing-masing? Mengikuti ajang turnamen open dulu, pembuktian diri lah ya, pembuktian diri. Lalu nanti kan pasti pengurus dari setiap daerah itu kan akan men-scouting kita. Oke. Akan melihat, ini bagus nih dari mana ya. Oke, saya kemarin kan, kenapa saya bisa masuk Bali dan Denpasar, saya mengikuti Wali Kota Cup. Oh, dari situ. Wali Kota Cup Denpasar, lalu saya juga ada keperluan karena menikah pindah KTP Bali, kebetulan juga. Saya juara di Wali Kota Cup, lalu saya dikasih kesempatan untuk mengikuti Powerprof. Oke. Powerprof, wakil Denpasar, untuk kalau nggak salah tahun 2019
2019 deh. 2019. Oh, ya sebelum Covid pasti ya patokannya. Iya, benar. Tuh. Nah, dari situlah ajang itu. Jadi buat teman-teman yang mau di scouting sama pengurus daerah, ya kalian harus sering ikut lomba aja. Oh, itu tuh tipsnya tuh dari Mas Agung. Ikut lomba terus ajang-ajang ke jurnas, event-event besar, ikutin aja yang open turnamen. Jadi biar orang-orang notice, oh ada ini gitu. Iya. Jadi semakin kita juara kan semakin kita dikenal. Dikenal, betul sekali. Terus nggak banyak juga nanti endorse-an datang. Alhamdulillah. Iya, itu, kan. Itu dia. Brand suplemen, outfit kan sekarang udah banyak gitu, kan. Ini salah satunya nih. Magnifit. Sama Cytec. Nah, Mas Agung, di Polprov ini nanti Mas Agung tuh ikut tetap di kategori klasik fisik atau masuk ke binaraga? Kalau dari pengurus Denpasar sendiri, saya ditaruh di kelas 80. 80. Tapi kalau untuk prapon, saya ditaruh di klasik. Oh gitu, jadi nanti yang mana yang oke gitu ya? Di switch sama aja, pengurus gitu. Begitu. Oh oke. Tapi sebenarnya lebih prefer kemana? Kalau dari segi ini ya? Aku sebenarnya lebih senang di klasik ya. Di klasik ya? Iya benar. Karena nggak ada pepatah bilang main klasik itu di bawahnya binaraga, main fisik itu di bawahnya klasik, main fisik di bawahnya enggak. Semua sudah punya porsinya masing-masing. Oh, benar. Porsinya masing-masing. Oke, raja di main fisik, oke itu pilihannya. Klasik, binaraga. Iya. Karena banyak yang ngabul denger juga, stereotipnya kayak gitu, Mas. Ya lu kalau mau yang udah top of the top harus ikut ini. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu ya. Aku terus terang nggak setuju banget ya ketika Gung atau siapa mohon maaf nih, Fuad sudah waktunya ke binaraga. No. Kita tuh punya pilihan masing-masing kok. Kita memang masih layak di klasik, ya udah kita di klasik. Kalau memang juara-juara terus ya berarti memang yang di bawah memang belum bisa mengalahkan. Tapi nantinya juga pasti aku atau teman-teman sering juara pasti akan kalah karena usia sama yang muda-muda. Oh benar. Pasti, ya gitu. Kompetisi pasti begitu. Iya. Bukan berarti bilang, sudah waktunya nih ikut binaraga di klasik kan sering juara terus, enggak gitu. Iya. Itu bagus juga sih, analogi yang bagus sih. Iya benar. Karena sudah punya rules-nya masing-masing. Gitu. Nah, pernah nggak sih diingat banget nih pencapaian yang paling kayaknya nggak bisa dilupain dari Mas Agung di bodybuilding ini apa? Pertama kali juara 1. Oh, itu pasti ya. 2015 ya. Pertama kali juara Mr. Indonesia Men Classic 2016 di Sorong Bandung. Oh iya, oke. Lalu FM League. Oh udah Singapura. FM League. Malaysia apa Singapura sih? Singapura. Singapura itu tahun berapa ya? Mas Alfian, tahun berapa Mas? 2017. 2017 itu buat modal kawin tuh. Jadi baru habis kawin. Buat modal kawin. Mas, modal kawin. Iya. Modal kawin. Terus itu sih 3 piala itu yang menurutku sangat benar-benar berkesan. Oke, berarti next-nya akan berkesan lagi di event Thailand ini, bagaimana? Event Thailand hanya senang-senang. Besok kelas 80 Popper emas target. Harus emas. Nah, itu harus lagi ya, harus dong. Itu kan kayak next step baru lagi ya? Iya, next step baru yang nantinya kalau memang ada panjang umur, rezeki bisa ke prapon gitu. Oh iya. Amin. Karena sebelumnya Mas Agung tuh belum pernah ini ya, mewakili provinsi ya, atau gimana sih? Karena baru ini atau sebelumnya sudah ajang pernah? prapon dan pon belum pernah. Untuk binaraga ya? Iya, untuk binaraga. Belum pernah. Oh, berarti ini chapter baru lagi buat Mas Agung nih? Iya, siapa tahu nanti bisa mengikuti prapon atau pon lah nantinya. Tapi sebenarnya sempat hopeless juga sih, dalam arti saya sudah usia 37. Lalu saya kemarin dapat motivasi ceramah dari Mas Bambang juga, guruku yang pertama. Mas, kira-kira saya udah usia 37 ini masih mampu nggak ya? Masa kalah sama saya, Gung, yang umur 47 digituin ya? Oh iya. Justru malah di saat umur-umur kamu ini lah, umur matang-matangnya seorang binaraga. Coba dulu katanya. Nah dari situ motivasi itu aku mau coba ke jenjang selanjutnya lah. Oh, oke. Nah itu kan Mas Agung di umur sekarang 37, kan tadi ngomong tuh coach yang itu. Mas Bambang. Masa kamu di umur 37 dan sekarang ini ngalah sama saya. Tapi bedanya kalau misalkan di umur 37 baru nge-gym, itu gimana? Kalau Mas Agung kan sebelum-sebelumnya sudah mulai ini, fitness? Iya, sebelumnya. Gimana itu? Pertama, tidak ada kata terlambat. Betul, setuju. Kedua, tujuan kita mau kemana goalnya. Kalau mau jadi atlet, nggak mungkin, pasti bisa. Tapi tentunya ketika sudah usia, kita berbicara juga ada sains teknologi. Yeah. Kita mau mengharapkan natural, nggak berat. Karena kita bicara sains. Tubuh manusia itu hormonalnya menurun, hormon pria kan, itu udah setuju, pasti. Itu udah pasti. Yang ketiga tergantung usaha sih. Oh, oke. Nah, ini kan udah puluhan tahun. Berapa tahun sih Mas? Udah 12 tahun lebih, 15 2005 tahun? ya, berarti sih kita berapa tuh? 2005?
Wow. Nge-gym kan? Iya. Nge-gym 2005. 2005? Ya, nge-gym. Tapi nge-gym masih main-main doang. Iya, ya nggak apa-apa. Berarti udah 17 tahun? Zaman dulu kan zaman bahil, Mas. Nge-gym, dugem, mabok, gitu-gitu doang, Mas. Zaman dulu bukan untuk atlet, Mas. Oh, itu bukan bahil, jahiliyah. Oh, jahiliyah. Kalau bahil pelit. Oh, bahil pelit. Iya. Pelit ya? Zaman jahiliyah. Jahiliyah. Tuh, jadi lupa gue gara-gara jahiliyah. Lo nanya apaan tuh? Aduh, oke. Gue keinget nih. Seandainya nih, itu ya, tadi yang konsistensi itu ya. Nah, gue jadi langsung keinget lagi kan. Gimana caranya Mas Agung tuh bisa tetap konsistensi? Karena hal sesuatu yang dilakukan berulang kali secara rutin itu bisa ada faktor kejenuhan tersendiri. Mas Agung tuh nyikapin biar tetap nyampe dan konsisten sampai sekarang ini apa? Pertama passion. Udah kembali ke passion, sekolah raga. Yang kedua rezeki aku di fitness. Oh iya, oke. Alhamdulillah. Tiga rezeki di fitness. Yang ketiga takut sakit. Yang terakhir takut tua. Oh iya. Jadi motivasinya yang membuat terus aku tuh untuk nge-gym. Itu aja. 4 itu poin ya? ini 4 poin itu yang selalu ada di kepala. Gitu sih. Gitu ya. Nah, kalau untuk pola makan sendiri, Mas, pernah ngerasain trial and error itu udah berapa kali, Mas? Trial and error gimana nih? Maksud peak week atau pola makan keseharian? Kalau ya itu menarik. Pola makan keseharian dulu deh. Kalau PQI juga pasti ada trial and error untuk menjelang kompetisi kan. Kalau untuk ini keseharian. Biar maintenance body aja gitu. Buat general. Ketika off season saya selalu kontrol 2 hal. Apa tuh? Karbohidrat dan gula. Oke, kontrolnya gimana? Berarti saya tidak terlalu over karbohidrat, tidak terlalu over gula. Cukup aja. Cukupnya itu gimana? Kan ada orang yang ribet nimbang gitu. Ditimbang itu bagus, itu sains juga. Iya, betul. Tapi kalau saya lebih karena sudah pernah nimbang jadi pakai keling. Karbohidrat saya menggunakan namanya carbo cycling. Gimana itu? Jadi ada fase low, ada fase high. Oke. Fase low-nya itu bisanya 1 kali berat badan, itu high itu 4 kali berat badan. Maksudnya dalam arti 100 gram nasi putih itu terdapat 28 kalori, 28 gram karbohidrat. Tinggal dikali aja sesuai dengan berat badan kita. Oke, saat kapan dipakai fase low, saat kapan dipakai fase high karbohidrat? Pada saat off maupun diet. Nah, misalkan hari ini gue fase low Oke. Tidak ada teori yang menyatakan pasti ya. Tidak ada teori yang pasti. Yang pasti kalau aku ngambilnya Senin sampai Jumat low, Sabtu Minggu high. Oh gitu. Iya, maksud gue gini, ada reason nggak sih ke Sabtu Minggu kenapa high gitu? Biasanya ada orang yang hari ini gue mau high karbohidrat karena hari ini karena latihannya berat banget nih. Ada yang kayak gitu. Enggak juga sih. Karena aku pengen Sabtu Minggu kadang-kadang kita off latihan. Biar recovery kan, dengan makan enak. Oh gitu. Makan lebih banyak. Jadi gitu untuk nge-reward diri aja. Jadi sebenarnya boleh aja sih mau Senin Selasa high, sisanya low, boleh-boleh aja. Oke, jadi it doesn't matter ya. Oke, sekarang untuk di fase peak week-nya. Nah, ini kan pasti sering banget terjadi. Fase peak week itu ya, trial and error itu sampai sekarang pun juga masih trial and error. Tapi setelah saya pahami, kita butuh yang namanya faktor 3 hal dari trial. Karbohidrat, air, sama satu lagi adalah vitamin dan mineral semua. Kita nggak bisa kehilangan 3 komponen ini. Ketika kita sudah kehilangan 3 komponen ini, itu pasti kita badan nggak pumping. Kebanyakan di Indonesia adalah over karbohidrat ataupun kurang air. Takut basah. Iya benar, takut banget tuh. Nah, itu kan. Itu yang pernah saya alami juga. Sampai yang nggak minum air berapa hari, masuk rumah sakit. Lalu juga sampai yang kadang-kadang over karbohidrat jadinya split itu artinya ada penumpukan kalori sehingga menutupi ripet gitu. Justru malah saya ingin bahasnya adalah ini terjadi karena ada faktor lain, Mas. Faktor lain? Kurang edukasi. Yang kedua, mohon maaf, penjurian kita. Penjurian? Kenapa penjurian? Karena sebenarnya ajang ini ya, itu kan yang sifatnya nggak yang objektif, Mas. Lebih ke subjektif gitu. Kalau saya lihat tuh, penjurian kita tuh lebih ke freak ripet. Oh, maksudnya dari segi kategorinya ya. Jadi yang benar-benar freak ripet, sehingga itu membuat seorang atlet itu jadi salah kaprah, Mas. Oh, paham gue paham maksudnya. Kalau kita lihat kan, kalau di luar kan penjuruan kita kan, kalau di luar itu kan mass-nya dilihat, proporsinya dilihat, muscle conditioning-nya dilihat, semuanya dilihat. Jadi banyak faktor yang harus dinilai, gitu. Nggak cuma sekedar ripet freak kayak mayat gitu. Oh, iya. Itu yang membuat atlet itu menjadi takut seperti itu.
Oh benar sih, make sense sih, benar. Edukasinya juga yang edukasi, benar. Edukasi. Iya, makanya ilmunya loh mas, kita misalnya pick week, kita udah cocok nih, rahasia mas. Kenapa sih nggak di-share aja lo biar sama-sama bagus? Iya sih. Di panggung, tinggal nanti yang juara atau enggak, siapa yang konsisten latihan sama yang disiplin, udah selesai. Iya, iya. Padahal tuh kalau misalkan Abul juga pakai, misalkan Mas Agung share ke Abul, Abul pakai program Mas Agung gitu, toh juga nggak akan sama. Belum tentu cocok. Betul sekali. Itu yang harus dipahami sama teman-teman yang belum tentu cocok. Iya, tapi kita tahu ada aturan-aturannya yang mungkin menjadi pakem di situ gitu loh. Iya, betul sekali. Tinggal nanti diedit-edit sendiri aja. Iya, betul. Gitu setuju. Jadi, ya buat yang pelit-pelit ya mohon maaf deh, nanti kuburan sempit itu aja deh. Nah iya benar ya. Karena kita hidup akan berakhir di akhirat. Iya. Sekarang yang mau dikenang dari kita apa? Prestasi? Enggak mas. Ilmu mas yang dikenang mas. Iya. Prestasi dikenang hilang. Ilmu dari siapa nggak akan hilang. Iya benar. Nah makanya akhir-akhir ini di sosial media Mas Agung itu sampai akhirnya se-open itu untuk ngebuka edukasi masalah steroid kan.